Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ilmu ini, di masjid ini, dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar ilmu agama, menghadirinya, apalagi ketika majelis ilmu itu diadakan di masjid-masjid, itu merupakan sebuah bentuk ibadah yang besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau ada sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, bertafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, maka nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan hati ke hati orang-orang yang hadir di masjid tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah semoga istiqamah terus menghadiri majlis-majlis ilmu. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh teladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kaum muslimah, ibu-ibu, ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas judul kajian yaitu kiat-kiat menjaga hati bagi kaum muslimah. Perempuan itu sangat penting sekali mempelajari ilmu bagaimana menjaga hatinya. Sampai ada ungkapan yang mengatakan, kalau seorang wanita itu memiliki ilmu agama, maka perempuan itu tidak akan pernah dipermainkan oleh perasaannya. Tapi kalau seandainya perempuan itu tidak memiliki ilmu agama, maka dia akan mudah dipermainkan oleh perasaannya. Karena perasaan perempuan itu lebih labil dibandingkan perasaan laki-laki. Perasaan perempuan itu lebih sensitif dibandingkan perasaan laki-laki. Maka di sanalah fungsi ilmu agama bagi perempuan. Ketika perempuan itu belajar ilmu agama, maka hatinya itu akan tertata rapi. Dia bisa memanage hatinya itu, mengatur hatinya itu. Dan ada kiat-kiat sebenarnya yang mana ini saya kumpulkan dari pembahasan para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama, kiat menjaga hati bagi muslimah yaitu seorang perempuan harus banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya bisa sering bersyukur kepada Allah. Jadi bagi kaum perempuan, bagi muslimah, bagi ibu-ibu, ummahat harus banyak mengingat nikmat Allah. Sampai ada ungkapan dari Umar bin Khattab, ada juga yang mengatakan ungkapan ini dari Abdullah bin Aun yang mengatakan bahwa zikrun nasida, kalau kita banyak mengingat manusia, itu sebenarnya penyakit yang akan muncul dalam hati kita. Wa zikrullahi dawa. Namun kalau kita banyak atau sering mengingat Allah, sering mengingat nikmat-nikmat Allah, maka itu adalah obat terbaik untuk menjaga hati kita. Jadi kalau kita sering ingat orang atau sering mencari-cari aib orang lain atau sering mungkin men-follow artis-artis atau orang-orang terkenal yang manfaatnya nggak ada bagi akhirat kita,
itu sebenarnya nggak ada manfaatnya bagi kita dan bisa memunculkan penyakit hati dalam diri kita. Tapi kalau kita sering mengingat Allah, sering mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi kita. Apalagi ketika kita tertimpa musibah, itu harus ingat kita kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga musibah itu terasa ringan jadinya. Sehingga kata para ulama, kalau kita ingin kuat dalam menghadapi musibah, maka banyaklah mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena dengan kita banyak mengingat nikmat Allah, itu akan kuat kita dalam menghadapi musibah. Ada mungkin seorang perempuan sudah menikah, memiliki anak, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang gitu. Jarak antara anak pertama dengan anak kedua dengan anak ketiga dengan anak keempat dengan anak kelima dengan anak keenam itu 2 tahun. Di rumah nggak memiliki pembantu atau penolong, asisten rumah tangga memiliki. Kalau nggak belajar untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang banyak perempuan ngeluh. Apa yang dikeluhkan? Susah dan ribet mendidik dan menjaga anak. Tapi kalau perempuan itu mau banyak mengingat Allah, maka perempuan itu akan ingat, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Dia diberikan oleh Allah 6 orang anak. Sedangkan di luar sana ada orang yang sudah puluhan tahun menikah, bahkan sudah sampai tua, satu pun gak Allah kasih anak kepada dia. Saya ada beberapa teman saya, kenalan saya, kalau dari segi ekonomi mapan hidupnya. Bahkan kedua suami istri ini PNS gitu. Dan golongannya udah tinggi. Tapi Allah nggak karuniakan pasangan suami istri ini anak. Padahal ada ungkapan dari orang-orang tua kita dahulu yang membuat kita gigih berusaha, yang membuat seorang suami itu kuat bekerja, itu kan karena ada anak yang Allah berikan. Dalam rumah tangga itu, seorang suami, seorang kepala keluarga, ketika sudah memiliki anak 1, memiliki anak 2, memiliki anak 3, kemudian anaknya sudah mulai sekolah, itu sudah ada berpikir, gimana nanti bagaimana saya harus berusaha supaya anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang baik, berkualitas. Sehingga itu yang membuat seorang suami atau seorang kepala keluarga itu gigih bekerja. Ya, anak itu menjadi motivasi bagi dia gitu. Maka kalau seandainya ini menjadi konsep kehidupan, insya Allah ibu-ibu yang mungkin kadang capek ngurus anak gitu. Di rumah itu kadang ada momen-momen tertentu itu, kadang sebagian perempuan merasa capek, merasa lelah, kadang mau nyerah gitu. Kadang nggak bisa bicara lagi karena menghadapi anak yang 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai ada yang 5 orang, kecil-kecil, jaraknya 2 tahun, 2 tahun gitu. Tapi kalau perempuan itu mau aja merenung gitu. Merenung aja. Ingat nikmat Allah. Bahwa dengan memiliki anak itu saja, itu nikmat Allah yang luar biasa. Saya pernah dikasih info sama teman saya, ada orang
karena udah bertahun-tahun nggak dikurniakan oleh Allah anak, nggak diberi rizki oleh Allah berupa anak, dicobanya bayi tabung. Untuk dapat bayi tabung itu harus bayar kabarnya 90 juta. Dan tingkat keberhasilannya sekian persen kan. Dicobanya, uang sudah habis 90 juta, ternyata nggak dapat anak. Sedangkan ada mungkin sebagian kaum muslimah mudah aja hamilnya. 1 kali 2 tahun hamil, 1 kali 2 tahun hamil, 1 kali 2 tahun hamil. Itu kan nikmat sebenarnya dari Allah. Tanpa harus ke dokter, tanpa harus pakai bayi tabung. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wazikrullahi dawa. Banyak ingat kepada Allah, banyak ingat kepada nikmat-nikmat Allah. Itu akan mengobati hati kita dan menumbuhkan rasa syukur di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ibu-ibu punya suami, bagi akhwat yang sudah menikah, mungkin di awal-awal pernikahan suaminya mungkin penghasilannya masih pas-pasan. Atau mungkin udah lama menikah tapi suaminya masih pas-pasan penghasilannya. Tetap banyak syukur kepada Allah. Kenapa banyak syukur kepada Allah? Banyak perempuan di luar sana, ibu-ibu, akhwat yang sudah memiliki suami, kadang belum datang juga jodohnya. Ibu-ibu, akhwat yang sudah menikah, punya suami. Mungkin penghasilan suaminya pas-pasan. Syukur kepada Allah. Syukur apa? Syukur punya suami. Syukur sudah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik, yang soleh. Banyak di luar sana, kita dapati perempuan-perempuan yang kadang umurnya sudah 25, 27, 30, 35 sampai ada yang 40, belum diberikan oleh Allah jodoh bagi dia. Bagi perempuan yang masih gadis yang belum memiliki suami juga begitu. Walaupun belum datang jodohnya, walaupun belum menikah, walaupun belum memiliki suami, banyak ingat nikmat Allah. Kenapa banyak mengingat nikmat Allah? Betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang perempuan, fisiknya, organ tubuhnya, matanya yang bisa melihat, kakinya yang bisa berjalan, tangannya yang bisa dia gunakan, jantungnya yang bisa berdetak, aliran darahnya yang lancar, udara oksigen yang bisa dia hirup bebas tanpa harus ada sambungan ke tabung oksigen. Itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi belum punya suami, Ustaz. Tetap banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perempuan yang belum memiliki suami, belum pernah menikah, belum memiliki suami, itu ujiannya tidak lebih berat dibandingkan perempuan yang dalam kondisi janda. Ada perempuan janda ditinggal wafat oleh suaminya, atau diceraikan oleh suaminya, sehingga namanya single mom ya. Ngurus anak sendirian aja, nggak ada suami. Lebih berat jadi janda dibandingkan jadi anak gadis yang belum punya suami. Kenapa? Karena janda itu di sebagian tempat, itu kan kalau janda itu sering keluar rumah, kadang ada aja gunjingan orang yang ditujukan kepada dia. Dan itu pernah dirasakan oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu kan dinikahi oleh Nabi. Ada mengatakan umur 6 tahun. Ada mengatakan umur 9 tahun gitu. Hidup bersama Nabi berapa tahun? Kurang lebih sekitar 10 tahunan. Habis itu Rasulullah wafat. Kalau seandainya taruh aja lah Bunda Aisyah itu menikah dengan Nabi umur 10 tahun,
hidup rumah tangga dengan Nabi 10 tahun, taruh aja gitu. Supaya lebih mudah kita menghitungnya. Kemudian habis itu Rasulullah wafat. Dan Bunda Aisyah itu umurnya itu lebih dari 60 tahun baru beliau wafat. Berarti kalau seandainya kita taruh aja 60 tahun beliau hidup di dunia ini, umur 20 tahun suami beliau sudah meninggal dunia, berarti selama 40 tahun beliau menjadi janda. Itu berat sebenarnya. Makanya seorang muslimah itu harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, harus banyak mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kalau banyak perempuan itu mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, tenang jiwa ini. Tapi kalau sering mengingat apa-apa yang kurang pada dirinya, maka jiwa perempuan itu nggak akan tenang. Nah, makanya cara kita bersyukur kepada Allah itu ada 3. Syukur dengan hati kita. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan lisan. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan syukur juga dengan amal perbuatan, dengan amal saleh. Ditingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang punya anak, syukur kepada Allah dengan cara apa? Gigih mendidik anak menjadi anak yang saleh. Ibu-ibu perempuan yang sudah memiliki suami, syukur kepada Allah dengan cara apa? Syukur dengan amalannya, berbakti kepada suami. Perempuan yang masih gadis, belum memiliki suami, syukur kepada Allah dengan cara apa syukurnya? Manfaatkan masa-masa kondisi belum memiliki suami itu untuk taat kepada Allah dan gigih belajar ilmu agama. Itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi bersyukur kepada Allah, maka juga harus bersyukur kepada orang-orang di sekitar kita. Bagi perempuan yang belum menikah, manfaatkan masa-masa muda itu, masa-masa dalam kondisi belum memiliki suami itu, untuk memaksimalkan bakti kepada kedua orang tua. Ada kadang seorang perempuan menghayal. Apa hayalannya? Cobalah kalau saya memiliki suami. Saya akan betul-betul maksimal berbakti kepada suami saya, supaya saya dimudahkan oleh Allah masuk surga. Padahal dia lupa bahwa di rumahnya ada 2 pintu surga yang paling lebar, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi bagi perempuan-perempuan yang belum memiliki suami, belum menikah, gitu, jangan menjanjikan mencari surga Allah itu nanti aja kalau udah menikah. Kalau udah menikah nanti punya suami akan maksimal berbakti kepada suami, gitu, supaya mudah masuk surga. Padahal saat itu juga ketika seorang perempuan belum memiliki suami, tapi di dalam rumahnya dia memiliki ibu, memiliki ayah, maksimal dia berbakti kepada kedua orang tuanya, itu dijamin juga tuh dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya fase kehidupan perempuan itu kan gitu. Seorang perempuan ketika belum memiliki suami, berbaktilah maksimal kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya. Kalau wafat dalam kondisi berbakti kepada orang tua itu, maka insya Allah dijamin oleh Allah surga. Kalau nanti sudah menikah, sudah memiliki suami, maka maksimal berbakti kepada suami. Kalau dapat ridho dari suami meninggal dunia, maka dijamin oleh Rasulullah surga bagi perempuan itu. Jadi jangan sampai dijanjikan kalau udah nikah aja nanti berbakti sama suami, padahal di rumahnya ada 2 pintu surga yang paling lebar, yaitu berbakti kepada kedua orang tua.
Jadi kiat yang pertama itu banyak mengingat nikmat Allah serta sering bersyukur kepada Allah dan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kiat bagi seorang muslimah dalam menjaga hatinya adalah latih kesabaran dalam menghadapi hidup. Hidup ini nggak ada yang ideal. Semua kita pasti ada ujiannya. Nggak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa ujian. Karena Allah sendiri mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian. Allah yang telah menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang betul-betul benar dalam beramal, yang betul-betul ikhlas dalam beramal, yang betul-betul ittiba'us sunnah dalam beramal. Jadi hidup itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang hidup di dunia ini akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan ini akan sering kita berjumpa dengan ujian, maka harus dilatih kesabaran. Kan pernah kita sampaikan, Nabi mengatakan apa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang betul-betul dianggap sabar itu adalah ketika pukulan pertama atau ketika pertama kali dapat musibah, dapat ujian, dapat cobaan, langsung bersabar. Itulah hakikat sabar yang sebenarnya. Dan itu perlu dilatih, gitu. Dan kesabaran itu amalan hati. Walaupun kuat fisik seseorang ibu-ibu, akhwat, tapi kalau seandainya hatinya tidak dilatihnya untuk bersabar, ketika tertimpa musibah, itu lemah fisiknya tuh. Tapi ketika ada orang yang mungkin fisiknya biasa-biasa saja, tapi karena hatinya dilatih untuk selalu bersabar atas cobaan-cobaan, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika dia ditimpa musibah yang besar sekalipun, musibah yang berat sekalipun, itu fisiknya akan kokoh. Banyak para sahabiah yang kayak gitu. Ummu Sulaim ketika mendapati anaknya meninggal dunia, kisah Ummu Sulaim dengan Abu Talha, ketika Ummu Sulaim mendapati anaknya meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Dia langsung bersabar. Waktu anaknya meninggal dunia, Abu Talha sedang keluar. Ketika Ummu Sulaim mendapati anaknya dalam kondisi sudah meninggal dunia, maka dimintanya orang-orang untuk mengurus jenazah anaknya, dikafani, dimandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan. Ketika Abu Talha suaminya pulang, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Dia hiasi dirinya secantik mungkin. Dimasaknya masakan seenak mungkin. Ketika Abu Talha pulang, maka dihidangkannya makanan itu kepada Abu Talha. Kemudian dihiasinya dirinya secantik mungkin di hadapan Abu Talha. Ketika Abu Talha sudah tenang jiwanya, sudah kenyang perutnya, apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Talha, bagaimana menurut pendapatmu? Kalau seandainya ada seseorang menitipkan barang kepada kita, kemudian barang itu diambilnya kembali dari kita, apakah boleh kita tahan? Atau haruskah kita kembalikan kepada orang yang menitipkannya kepada kita? Kata Abu Talha, ya kita harus kembalikan barang yang dititipkannya kepada kita, gitu. Maka kata Ummu Sulaim, ketahuilah sesungguhnya anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang titipan itu sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ummu Sulaim bisa tegar kayak gitu? Mendapati anaknya meninggal dunia,
dan dalam kondisi suaminya nggak bersama dia. Yang membuat Ummu Sulaim itu tegar adalah kesabaran yang ada dalam dirinya, dalam hatinya. Makanya kesabaran itu harus dilatih. Bisa dilatih melalui hal-hal sepele dalam rumah tangga. Coba mulai sekarang latih diri kita itu untuk mendidik anak itu tanpa marah. Kan ada ya, sekarang konsep namanya mendidik anak tanpa marah. Gitu. Seorang ibu ketika didik anak itu, bagaimana dia mendidik anaknya tanpa marah walaupun anaknya itu melakukan kesalahan-kesalahan. Seorang bapak ketika mendapati anaknya melakukan kesalahan-kesalahan, maka latih dirinya untuk sabar, tidak mudah marah kepada anaknya. Apalagi kalau seandainya anak yang melakukan kesalahan itu adalah anak yang berumur kurang 10 tahun umurnya. Kalau ada anak umur, kita memiliki anak, yang umur anak kita itu belum sampai 10 tahun, itu sebenarnya kan nggak boleh kita pukul kalau dia memiliki salah. Kenapa nggak boleh dipukul? Karena Nabi mengatakan, perintahkan anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Ketika sudah berumur 10 tahun, masih meninggalkan salat, baru boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dengan pukulan yang tidak mencederai, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Kata para ulama, bukankah dosa meninggalkan salat puncak dari dosa besar diantaranya? Puncak dosa besar itu diantaranya adalah yang pertama berbuat syirik akbar kepada Allah, yang kedua meninggalkan salat. Bukankah meninggalkan salat itu puncak dari dosa besar? Namun Nabi hanya membolehkan memukul anak ketika anak sudah berumur 10 tahun ketika anak itu meninggalkan salat. Berarti dosa-dosa yang kecil dibandingkan itu, mungkin anak kita mencuri, mungkin anak kita berbohong, mungkin anak kita memecahkan HP kita, merusak barang-barang kita di rumah. Gitu. Kalau belum umur 10 tahun, kata para ulama nggak boleh dipukul. Karena ninggalin salat aja itu dosa yang sangat besar, itu umur 10 tahun baru boleh dipukul. Apalagi hal-hal sepele yang lain. Maka latih, ini nasihat bagi saya pribadi juga. Yang menyampaikan, saya juga punya 3 orang anak yang masih kecil-kecil gitu. Latih diri kita itu untuk sabar menghadapi anak-anak kita. Bagaimana cara melatihnya? Tahapan yang pertama itu kalau kita marah, jangan langsung marah, coba diam dulu. Ibu-ibu mau marah sama anak gitu. Sebelum marah tuh diam dulu. Tahan mulut kita bicara gitu. Ketika kita sudah bisa menahan mulut kita untuk marah gitu, maka di saat itu belajar untuk menata ucapan kita yang akan keluar ketika kita akan bicara kepada anak kita yang melakukan kesalahan. Jangan langsung ketika anak kita salah langsung meledak. Ketika meledak itu nggak tertahan mulutnya, akhirnya apa terjadi? Hilang kontrol, tidak ada kesabaran di dalam hati. Akhirnya yang terjadi apa? Kadang orang tua malah mencaci maki anaknya sendiri. Dan itu kan disunahkan oleh Nabi. Makanya ungkapan dari sahabat apa? Kana Rasulullah iza kariha syai'an arafnahu fi wajihi. Rasulullah kalau nggak suka terhadap perilaku istrinya atau perilaku sahabat yang lain, apa yang terjadi? Beliau diam, berubah mimik wajah Rasulullah. Karena kata para sahabat, kami mengetahui bahwa Rasulullah tidak suka terhadap apa yang kami lakukan. Itu metode kita melatih kesabaran. Apalagi bagi ibu-ibu yang banyak berinteraksi dengan anak-anaknya di rumah. Punya anak 2, punya anak 3, itu perilakunya beda-beda tuh. Anak pertama beda, anak kedua beda, anak ketiga beda. Latih kesabaran. Dan kesabaran itu amalan hati. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari di antaranya, kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat ketika bertengkar, ketika bergulat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika rasa marah datang ke dalam dirinya. Ketika dia dalam kondisi marah, bisa dia mengontrol tangannya, bisa dia mengontrol ucapannya, berarti dia kuat.
Tapi kalau ada orang marah, dia nggak bisa mengontrol ucapannya, dia nggak bisa, apalagi dia nggak bisa mengontrol tangan dan kakinya, berarti dia orang yang lemah, kata Rasulullah SAW. Maka bagaimana seorang muslimah itu belajar dan berlatih untuk bersabar. Yang masih gadis, berlatih bersabar. Sabar mengisi penantian dilamar oleh seorang laki-laki yang soleh itu diisi dengan banyak belajar ilmu agama. Yang sudah menikah, sabar bagaimana menghadapi perilaku suami di rumah tangga. Yang sudah memiliki anak, sabar bagaimana cara mendidik anak di rumah tangga, bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan anak, terus dilatih. Dan itu adalah amalan hati. Dan kita harus ingat bahwa sabar dan syukur itu adalah dua sayap kehidupan. Jadi dua sifat ini, dua amalan ini, antara sabar dan syukur itu harus ada pada diri kita. Nggak boleh hilang salah satunya. Dan ini terkumpul dalam sebuah hadis Nabi SAW, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, ajaban dari amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fahuwa khairul lah, wa in asabathu darra sabara fahuwa khairul lah. Mengagumkan perkara orang mukmin. Semua perkara orang mukmin itu baik semuanya. Dan hal itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kalau orang mukmin itu mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka dengan dia syukur itu baik bagi dia. Kalau seorang mukmin itu mendapatkan ujian, dia bersabar, dengan kesabarannya itu adalah baik bagi dia. Makanya dalam hidup ini, kalau kita dapat nikmat, banyak-banyak syukur kepada Allah. Kalau kita sedang diuji oleh Allah, maka perkokoh kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhir surat Ali Imran itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, isbiru. Kemudian wasabiru, dan perkokoh kesabaran kalian. Kata Allah, kalau kalian sudah sabar, perkokoh lagi kesabaran itu. Jadi terus kita belajar untuk memperkokoh kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian di dalam kehidupan ini. Kemudian, yang selanjutnya, kiat dalam menjaga hati bagi muslimah adalah berusahalah selalu ikhlas dalam beramal. Apapun amalan yang dilakukan, lakukan dengan ikhlas. Memang murni mengharapkan balasan dari Allah saja. Ini konsep hidup. Banyak kadang kaum muslimin ini nggak paham maksud ikhlas itu. Kita wajib paham ikhlas itu adalah ketika kita beramal soleh, baik amalan itu berkaitan dengan muamalah kita dengan Allah, ibadah kita kepada Allah, ataupun amal soleh itu berkaitan dengan muamalah kita dengan sesama manusia, yang kita harapkan itu hanyalah balasan dari Allah, itu ikhlas namanya. Kalau masih ada di antara kita yang beramal soleh atau berbuat baik kepada sesama manusia, tapi berharap dibalas lagi oleh manusia itu sendiri, berarti kita belum ikhlas namanya. Ada orang dia selalu berbuat baik kepada tetangganya. Tetangganya susah, dibantunya. Ketika tetangganya butuh bantuan, dibantunya. Ketika tetangganya butuh uang, butuh makanan, dibantunya. Kemudian tetangganya membalas kebaikannya dengan keburukan. Dia dijelek-jelekin, dia disebut keburukan-keburukannya gitu. Kalau orang ikhlas dalam beramal, dalam membantu tetangganya, dia nggak akan peduli itu. Mau dibalas kebaikannya dengan keburukan, dia nggak peduli. Karena apa? Yang diharapkannya adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang hakikat ikhlas itu, gitu. Tapi kan banyak di antara kita nggak kayak gitu.
Ada sebagian dari kita, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, nggak ada orang lain tuh ngucapin terima kasih kepada kita, apa yang terjadi? Kadang kita jengkel. Masa saya udah berbuat baik sama dia, dia nggak ngucapin terima kasih gitu. Berarti belum murni keikhlasan kita kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Insan. Kata orang-orang yang beriman, apa katanya? Dalam surat Al-Insan, innama nutaimukum liwajhillah. Kami membantu kalian, memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, ikhlas karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami bantu kalian dengan memberi makan, kami tidak mengharap balasan, bahkan kami tidak mengharapkan terima kasih dari kalian. Jadi hakikat ikhlas itu memang murni yang kita harapkan itu balasan dari Allah. Sehingga ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan, itu nggak ada pengaruhnya bagi hati kita. Itu dilatih itu ibu-ibu. Termasuk bagi saya menyampaikan, ketika kita berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain, namun kebaikan kita dibalas dengan keburukan, kalau kita ikhlas karena Allah, nggak ada pengaruhnya dalam diri kita, keburukan itu. Tapi kalau masih kecewa kita, masih terluka hati kita, ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan, berarti belum kokoh keikhlasan kita dalam beramal. Coba ibu-ibu, coba renungi pertanyaan saya. Kalau seandainya ada ibu-ibu berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain itu membalas kebaikan ibu-ibu dengan keburukan, mau nggak tetap lanjut berbuat baik kepada dia? Coba tanya hati kita pribadi masing-masing. Kita berbuat baik kepada orang. Ketika dia butuh pinjaman, kita pinjamkan uang kepada dia. Telat dia bayar, kita toleransi saja. Ketika anaknya nggak ada uang jajan, kita kasih anaknya uang jajan. Ketika dia nggak memiliki beras, kita belikan dia beras. Ketika dia butuh bantuan-bantuan yang lain, kita bantu dia. Ketika dia butuh bantuan mobil, kita pinjamkan mobil kita. Ketika dia butuh bantuan meminjamkan hal-hal lain, kita pinjamkan semuanya. Namun di belakang kita digibahinnya, kita dipergunjingkannya, kita dijelik-jelikkannya. Apa sikap kita? Mau tetap bantu? Jujur bu, mau nggak tetap bantu bu? Akhwat, mau nggak tetap bantu? Hah? Mau nggak tetap bantu orang itu? Kalau mau, alhamdulillah, berarti ikhlas kita karena Allah. Tapi kalau ragu kita untuk tetap bantu, gimana? Belum kokoh keikhlasan kita dalam membantu orang. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Saya yakin ibu-ibu semuanya, siapapun di masjid ini, saya yakin semuanya udah hafal. Apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, pasti kamu akan mendapat balasannya. Pasti kamu akan melihat balasannya dari Allah. Walaupun manusia itu nggak balas. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, ibu-ibu, akhwat, para muslimah, walaupun orang itu membalas dengan keburukan, Allah pasti akan balas kebaikan itu dengan kebaikan juga. Ini harus yakin kita dalam hidup, gitu. Kalau ini konsep yang kita tanamkan, bisa kita menjaga hati kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain balas dengan keburukan, kita tetap berbuat baik kepada dia, berarti sudah kokoh keikhlasan dalam hati kita. Kita nggak akan menolong orang itu memiliki pamrih, nggak ada. Kita akan menolong orang itu tanpa pamrih, gitu. Karena kita yakin nggak dibalas oleh orang itu, Allah pasti membalas. Kita berbuat baik kepada orang lain nggak dibalasnya, bahkan ngucapin terima kasih aja nggak ada dia ngucapin sama kita. Tapi kalau kita paham konsep tadi, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah, itu lapang aja tuh hati kita. Maka cobalah mulai dari sekarang belajar. Makanya kata para ulama, hakikat berbuat baik itu sebenarnya
ketika kita bisa tetap berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang itu tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang setimpal. Atau bahkan walaupun kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Tapi kita tetap berbuat baik kepada dia. Itu hakikat kebaikan yang sebenarnya. Itu hakikat keikhlasan yang sebenarnya. Sampai saya pernah ditanya, Ustadz, saya selalu bantu tetangga saya, Ustadz. Kalau saya beli dagangan tetangga saya, Ustadz, kadang saya lebihkan. Mungkin dia jual makanan itu 20.000, saya kasih uang 30.000. Tapi malah tetangga saya, Ustadz, malah jelek-jelekin saya. Malah menuduh saya dengan hal yang bermacam-macam. Malah mengatakan saya berbuat baik kepada dia karena ada maunya, gitu. Apa yang saya lakukan, Ustaz? Saya bilang, biarkan saja, tetap berbuat baik kepada dia. Kenapa biarkan saja? Yang kita harapkan hanya balasan dari Allah, bukan dari tetangga kita yang berbuat baik itu. Bukan pujian dari manusia, bukan sanjungan dari manusia. Tapi yang kita harapkan adalah balasan dari Allah saja. Itu yang namanya muwahhid, orang-orang yang bertauhid itu. Orang yang bertauhid itu orang yang ikhlas. Apapun kebaikan yang dia lakukan, yang dia tuju itu hanya mencari wajah Allah, yang dia harapkan itu hanya balasan dari Allah. Kalau ini kita lakukan, ibu-ibu, lapang hati ini. Cobalah ibu-ibu lakukan. Kita semua berusaha mengamalkan. Berbuat baik kita kepada orang lain, walaupun orang itu jelek-jelekin kita. Membalas kebaikan dengan keburukan, tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, tetap kita berbuat baik kepada dia. Insya Allah nggak ada masalah. Bahkan sebenarnya double kebaikan yang kita dapatkan, gitu. Tahu double? Ibu-ibu berbuat baik kepada orang lain. Kemudian malah orang lain itu mempergunjingkan ibu. Dua pahala yang dapat. Pahala berbuat baik, yang kedua apa lagi? Transferan pahala dari dia, gitu. Kan kalau kita digibahin orang, dipergunjingkan orang, kan dia transfer pahalanya kepada kita. Kemudian dosa kita diambilnya, gitu. Itu dua kebaikan yang kita dapatkan. Coba mindset kayak gini, itu kita tanamkan, kita kokoh dalam hati kita. Sehingga ibu-ibu nggak gampang sedih, nggak gampang nangis, nggak gampang sakit hati kepada orang lain, gitu. Ini harus kita tanamkan. Dan itu harus dilatih. Termasuk sama anak-anak. Kadang saya pernah dengar seorang bapak atau seorang ibu-ibu bilang sama anaknya, udah susah saya mencarikan uang untukmu, menyekolahkanmu tinggi-tinggi, kamu lupa sama saya. Kamu malah durhaka sama saya. Kamu malah nggak mau jenguk saya sebagai orang tuamu. Banyaklah kata-kata yang disesali kepada anaknya. Padahal, walaupun ya, kita nggak niat gitu, tapi walaupun seorang tua, ada orang tua yang sudah mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, ternyata anaknya membalas dengan keburukan, tetap nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada ibu-ibu, ada bapak gitu, sudah mendidik anak dengan maksimal, malah anak itu nggak mau nurut, nggak mau patuh gitu. Nggak usah diungkit-ungkit pemberian yang sudah diberikan kepada anak. Nggak usah disesali. Kenapa? Walaupun anak itu tidak menjadi anak yang saleh, tidak menjadi anak yang nurut kepada orang tua, gitu, tetap nafkah kebaikan, kasih sayang, rasa cinta yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang diberikan oleh seorang bapak kepada anaknya, akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus paham kita. Jadi itu konsepnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kiat-kiat bagi seorang muslimah dalam menjaga hatinya adalah belajarlah membersihkan hati dari buruk sangka. Belajar membersihkan hati dari buruk sangka. Boleh jadi buruk sangkanya kepada Allah, atau boleh jadi buruk sangkanya kepada sesama manusia. Jangan suudzon kepada Allah. Saya pernah mendapati istri saya cerita, ada katanya, dia kenal sama seorang ummahat, seorang ibu-ibu.
yang dapat penyakit susah tidur. Sampai kalau tidur tuh harus minum obat katanya. Nah, maka katanya ada yang sering ke psikiater. Saya tanya, kenapa harus sering minum, kenapa tidur harus minum obat? Kenapa harus pergi psikiater gitu? Karena katanya ibu itu selalu khawatir dengan masa tuanya. Selalu terbayang, padahal umurnya masih muda, umur 40-an gitu. Yang terbayang bagi dia, nanti kalau saya tua, kalau saya stroke gimana ya? Nanti kalau saya sakit gimana ya? Nanti kalau suami saya meninggal gimana ya? Nanti kalau anak saya lupa sama saya gimana? Pokoknya yang buruk-buruk aja yang dipikirkannya untuk hal-hal yang belum terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkhawatirkan takdir buruk yang belum pasti terjadi. Dan itu akan merusak hati kita sebenarnya. Dalam hidup ini cukup kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hal-hal ke depannya itu kita banyak khawatir gitu. Dan saya dapati, mungkin ibu-ibu tanyalah sama psikolog, yang banyak mengkhawatirkan masa depan itu bukan dari kaum laki-laki, tapi yang banyaknya dari kaum wanita malah. Apa nama penyakitnya itu yang kekhawatiran yang berlebih terhadap masa depan itu? Karena ada penyakitnya. Dan itu yang banyak menimpa siapa? Itu ibu-ibu yang banyak, perempuan yang banyak. Makanya penting belajar ilmu agama. Penting ibu-ibu belajar tentang takdir. Pahami betul apa itu takdir. Bagaimana kita mengimani takdir. Tidak boleh kita khawatir terhadap hal-hal yang belum terjadi. Apalagi berkaitan dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan duniawi kita. Gitu. Karena ibu-ibu, nanti kalau suami saya meninggal gimana ya? Tentu saya jadi janda. Nanti kalau saya bangkrut gimana ya? Tentu saya rugi. Itu nggak perlu dikhawatirkan. Tugas kita hanya berusaha dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Sebab kalau kita banyak khawatir akan masa depan, berarti kita bagaimana? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, mengkhawatirkan hal yang sudah terjadi pun, sehingga buruk sangka kita kepada Allah, itu digolongkan sebagai dosa besar. Nggak boleh. Ada mungkin seorang perempuan gitu, mendapatkan musibah, mungkin meninggal suaminya, buruk sangka dia kepada Allah gitu. Kan sudah terjadi gitu. Tapi buruk sangka dia kepada Allah, itu nggak baik. Yang harus didahulukan ketika kita mendapat musibah apa? Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sama manusia, jangan mudah buruk sangka sama orang. Jangan mudah-mudah memvonis orang. Bahkan kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau ada saudaramu melakukan satu kesalahan, beri dia uzur sebanyak 70 uzur. Maksudnya beri uzur 70 uzur itu, carikan dia alasan sebanyak 70 untuk kita mudah memaafkan dia. Ada saudara kita melakukan kesalahan, cari 70 alasan untuk kita mudah memaafkan kesalahan saudara kita itu. Itu adab kita dengan sesama saudara kita. Jadi jangan mudah buruk sangka kepada orang lain. Termasuk ya saya memberi nasihat nih kepada ibu-ibu yang udah rutin ngaji. Dimanapun ngaji, kalau ketemu ada ibu-ibu baru ngaji, baru datang ke kajian muslimah, pakaiannya mungkin masih pakaian biasa, jilbabnya mungkin masih jilbab biasa, atau mungkin masih kadang pakai celana, walaupun celananya mungkin celana yang longgar. Gitu. Datang ke kajian muslimah, itu jangan diseuzonkan. Jangan dipandang dengan pandangan sinis. Jangan dijauhin. Jangan malah duduk dengan sesama orang yang udah ngaji saja. Yang harus dilakukan orang-orang kayak gitu tuh dirangkul, didekati, diajak berteman,
Kalau bisa diminta nomor WA-nya, diajak sering komunikasi, dirangkul ke kajian. Kadang orang-orang kayak gitu, dia butuh bimbingan dari orang-orang yang udah duluan ngaji. Saya beberapa kali dapat pengaduan dari ibu-ibu yang baru ngaji di WA ke istri saya menyampaikan kepada saya, Ustadz, Ustazah, gitu. Saya datang ke majelis ilmu itu, gitu. Memang pakaian saya masih biasa-biasa aja. Namun ketika saya datang, saya duduk sendirian, mendengar kajian sendirian, sampai pulang sendirian, nggak ada satu orang pun yang menyalami saya. Nggak ada satu orang pun yang menegur saya. Padahal di dalam masjid itu banyak. Padahal di tempat majelis ilmu itu banyak. Banyak perempuan-perempuan bercadar. Banyak perempuan-perempuan yang memakai pakaian hitam-hitam katanya. Tapi kenapa saya yang pakaian saya masih berwarna-warni ini nggak disalamin? Kenapa saya nggak diajak ngobrol? Habis kajian kenapa saya nggak dihampiri gitu? Apakah nggak pantas saya sebagai orang yang baru belajar ini berteman dengan orang-orang yang sudah penduduk surga itu? Gitu. Jangan sampai itu yang keluar dari orang-orang sekitar kita jadinya. Ini mumpung saya ingat saya sampaikan. Dimanapun ibu-ibu ngaji. Mau di UPI, mau di tempat-tempat lain gitu. Kajian-kajian muslimah gitu. Kalau ada saudari-saudari kita, kaum muslimah yang masih baru gitu kan. Dirangkul, diajak berteman, didatangin gitu. Saya kadang kalau istri saya ikut pengajian tuh saya ingatkan tuh, kamu kalau nanti ketemu sama orang yang baru ngaji, mungkin pakainya masih biasa-biasa aja gitu. Atau pakai celana dia ke kajian gitu. Kamu datangi, minta nomornya, ajak komunikasi. Nanti ada pengajian, share kajian sama dia. Orang kayak gitu harus kita bimbing, harus kita ingatkan. Bukan malah kita jauhin. Apalagi maaf sampai berburuk sangka, bersuuzon kepada orang-orang kayak gitu. Jadi kiatnya itu bagi ibu-ibu, akhwat, kaum muslimah, yaitu belajar bagaimana supaya tidak berburuk sangka. Apakah berburuk sangka itu kepada Allah atau berburuk sangka itu kepada sesama manusia. Selanjutnya, kiat bagi muslimah dalam menjaga hatinya yaitu kurangi banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak mengingatkan kita akan akhirat. Kalau ada grup-grup tertentu, grup-grup WhatsApp, atau grup-grup yang lain, yang isinya itu adalah orang-orang yang banyak membicarakan tentang dunia, yang banyak membicarakan tentang kemewahan dunia, yang banyak membahas tentang tas brand ini, brand itu, baju brand ini, brand itu, sepatu brand ini, brand itu, cadar brand ini, brand itu, gitu. Yang lebih banyak yang dibahas itu dunia saja, gitu. Saya bukan menyuruh mengkat, tapi maksud saya tolong lebih dibatasi. Apalagi bagi pergaulan-pergaulan yang kadang bebas saja. Antara laki-laki dan perempuan bebas saja. Laki-laki perempuan duduk dekat-dekatan, salam-salaman, pegang-pegangan, campur baur, itu kurang-kurangilah. Kalau memang mengandung dosa, bagus ditinggalkan. Bukan berarti kita ini menjadi orang yang eksklusif, tidak mau bermasyarakat, tidak bergaul dengan masyarakat, bukan itu, gitu. Tapi ada saatnya kita bergaul dengan masyarakat, ada saatnya kita nggak bergaul dengan masyarakat. Kalau masyarakat mungkin di tempat kita tinggal, di sekitar tempat kita tinggal itu melakukan gotong royong, bersih-bersih masjid, bersih-bersih musala, melakukan kebaikan-kebaikan manfaat, silakan gabung, nggak apa-apa. Malah dianjurkan bersosialisasi kita, gitu. Karena mukmin yang baik itu kata Nabi apa? Orang yang mudah bergaul dan orang yang mudah diajak bergaul itu mukmin yang baik. Nabi mengatakan seorang mukmin yang baik adalah orang yang mudah bergaul dan orang yang mudah diajak bergaul. Tapi mukmin yang tidak baik adalah orang yang susah diajak bergaul dan tidak mau juga kenal dengan banyak orang, nggak mau bergaul dengan banyak orang gitu. Tapi ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti semua kegiatan di masyarakat kadang ada unsur maksiatnya, unsur campur baurnya, itu diikuti sehingga apa yang terjadi?
mengotori hati, bahkan bisa menjatuhkan ke dalam kemaksiatan. Itu harus dijauhi. Saya beri nasihat juga kepada ibu-ibu akhwat yang baru hijrah. Kalau memang di grup-grup, dulu grup SD, grup WhatsApp SD, grup WhatsApp SMP, SMA, S1, S2, S3, grup ini, grup itu. Kalau memang di grup itu banyak mendatangkan mudarat, atau malah mengingatkan kepada nostalgia masa lalu yang kadang ada unsur-unsur maksiatnya, lebih baik nggak usah gabung di grup-grup itu, tinggalkan saja. Pindah sekarang. Pindah dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, cari lingkungan-lingkungan yang baik. Pindah dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, menjadi pindah ke pergaulan-pergaulan yang baik. Kalau ada teman-teman kita dulu yang banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya nggak usah terlalu berteman dengan dia. Cari teman-teman yang mengajak kita ke pengajian, mengajak kita rajin baca Quran, mengajak kita tadabbur Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu. Itu harus dikejar sekarang lagi. Karena itu yang diingatkan oleh Nabi, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka hati-hati dalam berteman, hati-hati dalam bergaul. Hati-hati. Jadi mulai sekarang itu coba cari pergaulan-pergaulan yang banyak mendatangkan manfaat bagi akhirat kita, bagi agama kita. Kemudian, sedikit lagi, kiat menjaga hati bagi kaum muslimah adalah banyak-banyak mengingat kematian. Nabi mengatakan apa? Aksiru zikraha zimil lazzat. Banyak-banyak kalian mengingat kematian. Bagaimana cara muslimah banyak mengingat kematian? Jadi supaya hati kita itu lembut, supaya kita jangan lupa akan akhirat, supaya kita jangan lupa ada kuburan yang menanti kita, ada tanah yang siap memakan fisik kita, gitu. Ada akhirat yang siap menunggu kehadiran kita, gitu. Supaya jangan lupa kita ingat-ingat, banyak ingat kematian. Di antara cara banyak mengingat kematian itu bagaimana? Nggak harus sering ziarah kubur, nggak. Karena ada sebagian ulama melarang perempuan itu sering ziarah kubur. Karena ada Nabi mengatakan, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat perempuan yang sering ziarah kubur. Terus bagaimana caranya supaya ingat mati atau supaya sering bisa mengingat kematian? Di antaranya, kalau ada orang yang meninggal dunia itu perempuan, maka bantulah ngurus jenazahnya. Bantu memandikan, bantu mengkafani, ikut mensalatkan. Nanti pas ke kuburan, nanti kalau ibu-ibu nggak mau kuburan nggak apa-apa. Karena nggak dianjurkan perempuan itu sering-sering ziarah kubur. Dengan ibu-ibu memandikan, mengkafani, ikut menyalatkan, itu kan melembutkan hati kita. Seolah-olah terbayang dalam diri seorang mukmin itu, sekarang saya yang mandikan jenazah ini, suatu saat pasti saya akan dimandikan oleh orang lain. Sekarang saya yang membungkus jenazah ini dengan kain kafan, suatu saat pasti saya yang akan meninggal dunia dan saya yang akan dibungkus oleh orang lain dengan kain kafan. Jadi untuk melembutkan hati kita itu, Nabi menganjurkan kita untuk banyak mengingat kematian. Kalau bagi laki-laki nggak apa-apa, sering ziarah kubur, bantu ngurus jenazah. Tapi bagi perempuan, ada larangan Nabi untuk sering-sering ziarah kubur. Walaupun boleh ziarah kubur itu bagi perempuan boleh, tapi jangan sering-sering. Itu menurut pendapat ulama yang lebih kuat. Jadi kiat menjaga hati itu adalah sering mengingat kematian. Kemudian yang terakhir, cara seorang perempuan muslimah dalam menjaga hatinya adalah kurang-kurangilah menonton acara-acara yang banyak membuat kita tertawa terbahak-bahak. Jangan suka menonton acara-acara TV atau mungkin di YouTube atau di Instagram atau di media sosial lain yang ada menggiring kita tuh untuk banyak tertawa. Karena Nabi yang mengingatkan, la tuksirud dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Jangan kalian banyak tertawa, karena kalau kalian banyak tertawa,
hati kalian akan mati gara-gara banyak tertawa gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah menonton apa ya tayangan-tayangan yang lucu-lucu itu yang sampai banyak kita tertawa, jadi nggak usah gitu. Baik di TV, di media sosial, di mana gitu. Termasuk kata para ulama apa? Dimakruhkan ceramah itu banyak tertawanya. Kadang ada sebagian orang ceramah itu. Dari awal ceramah sampai akhir ceramah tertawa aja yang banyaknya. Sehingga yang dikejar oleh orang bukan isi ceramahnya, tapi yang dikejar apa? Hiburannya gitu. Sehingga jadi bahan cemoohan bagi orang. Ini ceramah atau stand up komedi katanya. Padahal kalau kita melihat bagaimana sahabat dulu belajar, kalau sahabat menghadiri majlis ilmu bersama Rasulullah itu, mereka nggak banyak tertawa. Bahkan mereka ingat akan akhirat mereka. Sampai pernah sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau kami berkumpul bersamamu, mendengarkan nasihat-nasihat darimu, seolah-olah akhirat itu ada di hadapan kami. Gitu. Saking pandainya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, bagaimana supaya kita itu banyak dengan akhirat. Ini nggak ada kita mendengar riwayat Nabi itu melucu dalam majlis itu nggak ada gitu. Tapi sahabat itu digiring untuk ingat akhirat. Maka untuk menjaga hati kita supaya tidak mati, bagi kaum muslimah, hindari menonton tontonan yang banyak membuat orang tertawa.